bergelar siddiq, orang yang sangat jujur artinya. Bilanya sebagian haja kawa kita jujur, ngarannya sadik, jujur sebahagian artinya. Nang anam itu nang apa? Nang pertama kita mesti jujur, sidqul lisan, jujur lisan, jujur mulut. Kalau jujur mulut, fala yatakallamu bil kadzib, dia tidak akan berkata dusta. Sebutnya gitu dulu, jujur. Orang itu kadang mau berdusta, sudah berhak dia mendapat gelar sadiq, orang yang jujur. Innal 'abda la yakdzibul kizbata fayataba'adul malaku anhu masirata mil min natni ma jaa bihi, rawahu Tirmidzi. Seseorang hamba yang berdusta satu kali, maka malaikat rahmat menjauh daripadanya sejauh 2 mil, 1 mil, sepanjang 1 mil, karena busuknya mulut orang yang berdusta itu. Jujur dalam perkataan, satu. Yang kedua, sidqun niyah, jujur niatnya. Jujur niat. Jujur niat ini artinya fala ya'malu ta'atan illa lillahi ta'ala, dia tidak beramal taat kecuali karena Allah. Dia beramal taat semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Sambil, kada ada sambilnya. Allah menceritakan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artinya, kami memberi makan kepada kamu itu semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini ngarannya ikhlas. Nah, sidqun niyat. Ini beribadah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain kepentingan dirinya. Ada. Nah, kalau kita kawa yang demikian halnya, sudah 2 dapat kita sidik. Sidik bil lisan, sidik bin niyat. Yang ketiga, sidqul azam, jujur cita-cita. Fala ya'tarihi ajzun wa futurun fi azmihi ka ay ya'zima in razaqani Allahu malan tasaddaqtu bi thuluthihi wa in a'tani Allahu wilayatan adaltu fiha. Jujur cita-cita itu adalah artinya tidak datang kepada dia lemah cita-cita. Sepertinya berkata cita-citanya dalam hati nih, amun aku kaina dapat duit ini, anakku sedekahkan separuh atau sepertiga. Nah, niat itu, azam itu kancang terus, kada ada lamah-lamahnya. Lain hal kita pikir biasa kena asa kebanyakan separuh aku memberiakan itu. Nah, ini kada jujur ngaranya cita-citanya. Semalam dalam hati separuh aku beriakan, dalam hati aja dalam separuh aku beriakan. Sudah isok kebanyakan separuh rapat gin. Ini kada jujur cita-citanya. Nah, atau contohnya lagi, orang yang dalam hatinya bercita-cita, bila mana Allah memberikan kepada aku kekuasaan, wilayah, aku akan bersikap adil padanya. Bila mana Allah memberikan aku wilayah kekuasaan, aku akan bersikap adil. Nah, harus macam itu rata. Kayaknya ada taubah. Kayaknya mun itu aku sakiti itu musuhku bahari. Nah, ini sudah kada jujur lagi cita-citanya. Tuh bahari suahnya reki aku, kayaknya kada aku bawa begawi ini, kada aku bawa begawi itu. Nah, ini sudah kada jujur cita-citanya. Kalau sidik dalam azam, sampai terus menerus kada ada perubahan apa yang dicita-citakan itu.
Yang keempat, sidqul wafa bil azam, jujur dalam menepati cita-cita, jujur dalam menepati janji diri. Dia kadang membatalkan cita-citanya, begitu berhasil yang dicita-citakan itu. Zaman Rasulullah SAW, samuan tahu kita kisah Sa'labah yang berjanji, ya Allah sugih kayak ini. Kenyataannya Sa'labah kada jujur janjinya. Begitu dia kaya, bahkan dia murtad jadinya daripada Islam. Kenapa ia murtad? Karena kada hakun membayar zakat terlalu banyak. Besi kambing ribuan, berapa zakatnya? Nah, kada hakun lagi berzakat. Padahal lagi nya fakir miskin, kita-kitanya macam-macam. Bersedekah ini, beri makan itu. Nah, ini Sa'labah ini contoh orang yang kada menepati janjinya, kada jujur dalam hal menepati janji, berakibat kepada murtad, keluar daripada agama Islam. Ada juga yang jujur menepati janjinya. Disebutkan dalam riwayat itu Anas bin Nadar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini pada waktu perang Badar beliau kada umpat. Nah, kada umpat. Begitu sudah orang bulikan dari perang Badar, hanya tahu pada ada perang Badar dari nah, kenapa aku kada umpat? Lalu dia bersumpah dalam hatinya, andai kata sesudah perang Badar ini perang lagi ada, aku pasti akan umpat dan aku berjuang mati-matian bersama Rasulullah. Nah, kemudian terjadi perang Uhud. Nah, begitu perang Uhud terjadi, Anas bin Nadar berangkat bersama Rasulullah dengan senjata perlengkapan perangnya. Akhirnya Anas bin Nadar berperang dengan orang-orang musyrik dan dibunuh pada perang Uhud itu. Didapati di dalam tubuhnya itu Anas bin Nadar lebih daripada 80 tusukan dan sayatan pedang daripada orang kafir. Nah, begitu Anas ini meninggal, Allah menurunkan ayat rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ini contoh laki-laki yang menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang jujur dalam hal menepati janjinya. Kawan-kawan kita nang di DPR nang kampanye, mana janjinya? Memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Kada jujur dalam hal penepatan janji. Antara berjanji 2 tahun kena bergantian lawan kawan dah mau lagi. Kada jujur. Ini paling berat, menepati janji. Kalau kita bisa sadik, orang yang jujur. Yang kelima, sidqul a'mal, jujur perbuatan. Sidqul a'mal, jujur perbuatan ini artinya macam apa? Fala yakunu zahiruhu aslah min batinih, tidak adalah zahirnya ini lebih saleh daripada hatinya. Bal batinuhu aslah min zahirih, bahkan hatinya lebih baik daripada zahirnya. Nah, ini namanya jujur pada perbuatan. Anggota tubuh baik, hati lebih baik lagi daripada itu. Itu artinya jujur dalam perbuatan. Kalau kita kepala memakai kopiah putih, kepala hati kopiahnya lebih putih lagi daripada kopiah kepala yang ada ini. Artinya apa? Kejujuran. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan batinku lebih saleh daripada zahirku dan jadikan zahirku saleh.
Jadi amunnya misal kita bakupia, kehati-hati bakupia. Kalau memakai jilbab, kehati-hati memakai jilbab. Kalau kita berjalan tunduk, kehati-hati tunduk. Itu artinya jujur dalam perbuatan. Yang terakhir, yang keenam, sidqun fi maqamatid din, jujur benar pada makam-makam agama, seperti makam tobat, makam wara, makam zuhud, itu bujur. Kalau ini sudah tobat dari satu dosa ini sampai mati kada mau ulang lagi, ngarannya jujur dalam tobatnya. Ini tobat daripada minum arak sampai mati kada minum arak lagi. Ini tobat daripada zina sampai mati kada ada zina lagi. Ini tobat daripada riba sampai mati kada ada ribanya. Nah itu bujur-bujur tobat. Sidqun fit tobat, sidqun fil wara, bujur-bujur dalam wara. Jangan hanya pengakuan wara, dimuntungnya aja wara. Bujur-bujur wara itu sebenar-benar wara. Dan inti daripada sebenar-benarnya tobat, merasa bahwa diriku masih kotor, pertanda bahwa kita benar dalam tobat. Kita bujur-bujur wara, kita merasa bahwa diriku sangat jauh daripada sifat wara, berarti kita sudah benar-benar wara. Bila mana kita merasa diri kita benar-benar zuhud, nah ini dustainya kada jujur. Setiap sifat-sifat yang mulia, yang agung, itu kita selalu merasa belum sampai kepada sifat-sifat itu. Nah, bila bisa 6 perkara ini kita jujur lisan, jujur niat, jujur cita-cita, jujur dalam menepati janji cita-cita, jujur dalam amal perbuatan, jujur dalam tobat dan seterusnya tadi, kita bergelar siddiq, orang yang sangat jujur. Dan siddiq adalah min ahlil jannatil firdaus, penghuni surganya firdaus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, kemampuan, hidayah dan taufik agar menjadi orang yang benar-benar jujur dalam segala hal ihwal kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما.